Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Uhayyikum min tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كيف حالكم أيها الشباب؟ لعلكم بخير. Bagaimana kabarnya nih semuanya, untuk seluruh para pemuda manhaj pemuda Madrasah Aliyah Minhajul Haq pada kesempatan kali ini. Semoga antum semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Taib. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya pada kesempatan kali ini ingin berbagi ya pengetahuan berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari, yaitu Matan Alfiyah Ibnu Malik. Matan Alfiyah Ibnu Malik. Lihat kitabnya yang warna biru kecil, yaitu Matan Alfiyah Ibnu Malik, insyaallah taala. Nah, kitab Matan Alfiyah ini sangat bagus kita baca terlebih dahulu ya. Yang sebelumnya kita sudah menjelaskan muqaddimah ya, kaifiyatul tadris. Insyaallah kita lanjutkan di bait-bait syair atau bait-bait atau manzumah di dalam kitab Matan Alfiyah Ibnu Malik. Al-Muqaddimah. Qala Muhammad huwa Ibnu Malik ahmadu rabbiyallaha khaira Malik. Muhammad Ibnu Malik berkata, siapa coba nama lengkap dari Ibnu Malik? Nah, perlu diketahui bahwasanya Ibnu Malik itu bernama Abdullah Jamaluddin kalau tidak salah ya. Kita lihat Abdullah Jamaluddin Muhammad Ibnu Abdullah Ibnu Malik At-Tai Al-Jayyani. Nah, beliau itu dilahirkan di kota Al-Andalus. Nama kotanya saya lupa, tetapi di negeri Al-Andalus yang sekarang itu Spanyol. Coba kita berpikir ya, begitu banyak para ulama, tapi kebanyakan yang menjelaskan dari ilmu-ilmu nahwu dan ilmu-ilmu shorof itu dari kalangan ulama non Arab. Ini menunjukkan bahwasanya bahasa Arab itu mudah dan dapat dipelajari dan didalami oleh setiap kalangan, termasuk kalangan yang non Arab sekalipun. Ini buktinya. Siapa? Ibnu Malik membuat salah satu kitab yang cukup ringkas dan cukup luas, yaitu Ibnu Malik. Namanya Jamaluddin Muhammad Jamaluddin Abdullah Jamaluddin Muhammad Ibnu Abdullah Ibnu Malik At-Tai Al-Jayyani. Beliau dilahirkan di Spanyol, yang sekarang Spanyol ya, yang dulu di negeri Al-Andalus pada tahun 600 Hijriah dan wafat. Kemudian hijrah dia ke Damaskus, yang mana dikatakan sebagian para ulama negerinya para ulama di Damaskus. Di Damaskus pun beliau meninggal dunia di tahun 672 Hijriah. Jadi usianya sekitar 72 tahunan ya Ibnu Malik tersebut. Taib. Qala Muhammad huwa Ibnu Malik ahmadu rabbiyallahu khaira Malik. Muhammad Ibnu Malik berkata, aku memuji kepada Allah Tuhanku sebaik-baiknya zat yang maha memiliki. Nah, salah satu hal yang wajib kita lakukan bukan wajib ya, dianjurkan ketika kita mau membuat suatu kitab ya, itu dianjurkan dengan sangat itu senantiasa satu, menulis kata pengantar dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah dan lain sebagainya. Itu tanda seorang muslim, yaitu ketika kita membuat atau menulis atau menyusun suatu karya, kita memiliki pujian terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu kitab, dan itu kitabnya namanya Mu'jamul Fahras. Kitab kamus hadis. Nah, kamus hadis. Dan itu yang nulis salah satu orientalis. Orientalis itu salah satu non muslim, kafir dia,
tetapi dia memiliki cita-cita untuk menghancurkan kaum muslimin dari segala sisi. Salah satu sisi yang diperhatikannya adalah Al-Quran dan hadis. Nah, ini saya lupa penulis dari Mu'jamul Fahras ini. Yang uniknya, di dalam kitab Mu'jamul Fahras itu tidak ada namanya pembukaan, tidak ada yang namanya Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah dan lain sebagainya, tidak ada. Langsung dia poin isi, kemudian daftar isi dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwasanya tujuan dari kitab tersebut hakikatnya sebenarnya bukan untuk kaum muslimin, tetapi kedapati oleh seorang muslim kemudian disebarluaskan karena bermanfaat kitabnya. Namanya kitab Mu'jamul Fahras, kitab bahasa Arab, kitab bermanfaat bagi dunia Islam, tetapi tidak ada kata pengantar atau puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena yang buat itu adalah orang orientalis, bukan seorang muslim. Taib. Nah, kemudian musalliyan 'ala an-nabiyil mustafa wa alihi al-mustakmilin asy-syarafa. Salawat atas Nabi yang terpilih dan atas keluarganya yang mencapai derajat kemuliaan. Subhanallah, ini apa namanya ya? Manzumah atau bait-bait syair, bait-bait nazam yang sangat bagus, dan ini dipelajari di setiap kalangan. Ketika ada Muhammadiyah mempelajari ini, ketika ada NU, Nahdlatul Ulama mempelajari, siapapun golongan pasti mengenal dan mengetahui kitab Alfiyah, namanya Alfiyah Ibnu Malik. Nah, dan setelah pujian, Ibnu Malik bersolawat kepada Nabi, kemudian keluarganya yang mencapai derajat kemuliaan. Subhanallah. Kemudian wa asta'inullah fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah. Aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kitab Alfiyah ini. Subhanallah, yang dengannya dapat mencakup seluruh materi ilmu nahwu. Subhanallah, memang sudah diniatkan oleh seorang penulis bahwasanya Alfiyah ini sudah mencakup seluruh materi ilmu nahwu. Makanya ya, luar biasa kalau misalkan Minhajul Haq ya, untuk santri-santrinya itu mempelajari ilmu nahwu. Jadi nggak kaget nanti pas ketika sudah masuk mustawa al-jami'i, sudah masuk ke dalam mustawa atau semester atau ke jenjang perguruan tinggi. Itu masya Allah, saya saja belajar ilmu ilmu nahwu terutama dalam kitab Alfiyah ini di jenjang perguruan tinggi. Antum semuanya masya Allah patut kita acungan jempol. Subhanallah. Kemudian tuqarribul aqsa bil lafdhin mujaz wa tabsutul badla biwa'din munjaz. Ia dapat mendekatkan pengertian yang jauh dengan lafaz yang ringkas, serta dapat menjelaskan secara luas dengan materi yang ringkas. Subhanallah. Insyaallah saya akan menjelaskan kitab silsilah syarah Ibnu Malik yang dari Lipia Jakarta atau yang dari Jamiatul Imam. Itu bukunya sangat ringkas banget. Saya belajar itu ada 3 kitab, ada 3 jilid. Ringkas banget, ringkas luar biasa. Kemudian wa taqtadi ridha bi ghairi suhti fa'iqatan alfiyata Ibnu Mu'ti. Kitab ini mudah tanpa kesusahan melebihi kitab Alfiyahnya Ibnu Mu'ti. Insyaallah Ibnu Malik meyakinkan bahwasanya kitab Alfiyah ini tentang ilmu nahwu itu sangat mudah dipelajari. Sangat mudah dipelajari melebihi kitab Alfiyahnya Ibnu Mu'ti. Karena Ibnu Mu'ti itu penjelasannya sangat detail dan mendalam dan luas, semuanya serba luas. Nah, Alfiyah Ibnu Malik itu meringkas. Taib. Wahwa bisabqin haizun tafdilan mustawjibun tana'iyal jamila. Beliau wahwa bisabqin, beliau Ibnu Mu'ti lebih memperoleh keutamaan karena lebih awal dalam membuatnya. Beliau berhak atas sanjunganku yang indah. Masya Allah. Ini salah satu adab para ulama
ketika para ulama itu merasa tawadhu dan saling memuji antara satu sama lain. Dan hampir seluruh para ulama itu meringkas apa yang dahulu dibuat, apa yang dahulu disusun, diringkas, akhirnya apa, zaman sekarang banyak sekali ringkasan tipis kayak gini nih, amatan Alfiyah bin Malik dulu segini, kemudian diringkas. Berapa sih jumlah bait syarah Ibnu Malik? Jumlahnya itu ada sekitar 1000 bait kalau tidak salah. Baik, lanjutkan. Wallahu yaqdi bihibatin wafirah li walahu fi darajatil akhirah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan limpahan karunia untukku dan dirinya untuk memperoleh derajat tinggi di akhirat. Subhanallah, inilah salah satu amal jariah Ibnu Malik. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau ya atas apa yang disusunnya hingga bermanfaat hingga sekarang. Baik. Bab pertama. Nah, ini bab pertama ini. Al-kalam wa ma yata'allafu minhu. Al-kalam, bab kalam dan susunannya. Bab kalam dan susunannya. Abiyatu Ibnu Malik fi aqsamil kalam. Kalamuna, silahkan teman-teman ya, saya lupa mengingatkan teman-teman bisa buka di halaman 21 hingga 22 ya. Sekarang kita di tahap halaman 22. Halaman 22 di kitab Matan Alfiyah Ibnu Malik. Kalamuna lafdhun mufidun kastakim واسم وفعل ثم حرف الكلم. كلامنا لفظ مفيد. كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم. كلامنا هنا أي ما يطلق عليه كلام هو اللفظ المفيد. هذا كلامنا. Apa yang disandarkan kepadanya ya, itu adalah kalam, itu huwa lafzul mufid atau lafaz yang bermanfaat. Nah, kalamuna lafzun, ma ma'na lafzun? Sautun mustamilun ala ba'di hurufil hija. Jadi suara ya, atau apa namanya ya, cakupan suara atas sebagian huruf hijaiyah. Jadi kata ya, kata hijaiyah atau kata atau huruf-huruf dalam hijaiyah. Mufidun kastakim. Nah, di dalam lafaz ini, lafaz itu ada namanya lafaz ghairu mufid, ada lafaz ghairu mufid, ada namanya lafaz mufid, ada yang bermanfaat dan ada kata yang tidak bermanfaat. Contoh kata yang asal atau tidak bermanfaat adalah sarnukaf, sarnakaf. Apa itu? Tidak bermanfaat ya. Kemudian mufidan, istaqim. Istaqim itu artinya adalah istaqama yastaqimu. Istaqim. Istaqim ini adalah fi'il amr. Fi'il amr aslinya adalah istaqim anta. Istaqim anta, tetapi ini mahdhuf antanya jadi istaqim. Nah, ini adalah kata atau lafaz yang bermanfaat. Dia termasuk dalam qaul. Kemudian, ma huwal kalim? Al-kalim huwa ma taraqaba min thalath kalimatin fa akthar. Afada am lam yufid? Mufraduhu kalimah. Mufraduhu kalimah. Nah, kalim itu kalimat. Contoh, kalimat itu dia terstruktur, adanya kalimat itu ikhwan, terstruktur atau dibentuk oleh tiga kata atau lebih. Tiga kata atau lebih. Nah, ini namanya kalim. Nah, tiga kata ini biasanya terdiri dari apa aja? Pertama adalah ismun. Ismun kalau di dalam bahasa Indonesia itu artinya kata benda, ya. Kemudian fi'lun yang artinya apa? Kata kerja. Kemudian harfun. Harfun itu bisa diartikan sebagai kata penghubung.
atau kata sambung. Apa sih contohnya? Ismun, kitabun, ya buku. Kemudian masjidun, qalamun, maktabun, hasub, ya. Kemudian apa lagi? Eh, Na'lun, sandal dan lain sebagainya. Fi'lun, ini adalah contohnya adalah kata bayak tubuh, qara'a yaqra'u, ya. Ini namanya fi'il. Fi'il itu adalah kata kerja. Jadi hakikatnya ikhwan, hampir setiap orang atau setiap siswa atau setiap santri itu tidak akan terlepas dari yang namanya ini, susunan isim fi'il huruf. Isim fi'il huruf itu saja. Ya, kemudian yang ketiga adalah huruf. Huruf ini kata sambung, contohnya fi, di, ila, ke, min dan lain sebagainya. Dan ini penerapannya itu harus memperhatikan penerapan dari sisi Arabi. Tidak mesti apa namanya ya, tidak mesti, jangan sampai mengarabkan bahasa Indonesia. Ini beda ya, ini beda. Karena bahasa ini tergantung skill bahasa ini ikhwan. Bahasa ini bukan ilmu pengetahuan tetapi skill ya. Jadi adanya bisa karena terbiasa. Taib, itulah kaidah atau asas dari ilmu skill tersebut. Berikutnya, wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kilmatun biha kalamun qad yu'am. Ini salah, yang benar adalah kilmah. Wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kilmatun biha kalamun qad yu'am. Al qawlu huwa a'ammu minhum jami'an fal kalamu qawlun wal kalimu qawlun wal kalimatu qawlun wal lafdhu qawlun. Nah, jadi semuanya hakikatnya itu perkataan, ya, perkataan secara umum itu semua perkataan. Lafaz juga perkataan, kalimah juga perkataan, kalim juga kumpulan dari kalimah juga perkataan, kemudian kalam juga perkataan. Kemudian ahyanan nutlaqu lafzul kalimah 'ala al-kalam kama fi qaulina la ilaha illallah kalimatul ikhlas. Loh, ma ma'na la ilaha illallah? Limadha kalimatul ikhlas? Ma anna hadha min al-jumlah atau min al-jumal. La, ya kan? Ilaha illallah. Nah, di sini nih perhatikan baik-baik. Nah, tak semua kalimat, kata kalimat itu biasa aja, tidak. Tetapi kalimat itu terkadang itu kumpulan dari jumlah, ya. Contohnya qallahu ta'ala kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Nah, kalimah yang dimaksud ini ikhwan jumlah, sebagaimana ditegaskan di dalam ayat sebelumnya di dalam surah Al-Kahfi ayat keempat, ittakhadallahu walada. Ya, perhatikan. Atau biasa di kalangan santri itu biasa menyebutkan alqaitu kalimah. Alqaitu, uridu an alqi kalimah. Hal مثلا سأضربك مثالا. أولا جاء رجل يسألني أستاذ هل ألقيت كلمة apakah engkau alqaitu zubalah. Alqa ini bermakna lempar, ya, melemparkan. Dalam arti melempar itu banyak maknanya. Aslinya memberikan tetapi dengan cara melayangkan gitu ya. Makna dari alqa. Alqaitu kalimatan. Kalimatan huna murad maksud laisa kalimah munfaridan bal kalimatan bimakna majmu'atil jumlah, kumpulan dari kalimat-kalimat yang banyak, ya, perhatikan baik-baik, kumpulan dari kalimat yang banyak. Jadi kalimatan atau kalimat itu tak mesti satu, tidak,
tapi kumpulan dari jumlah itu kadang-kadang disebut dengan kalimat, sebagaimana di dalam kata la ilaha illallah. Taib. Ini juga di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun menjelaskan asdaqu kalimatin qalaha asy-sya'ir kalimatul labid ala kullu syai'in ma khallallahu batil والذي قاله الشاعر كلام وليس كلمة وتقول قام فلانا خطيبا فقال كلمة مؤثرة. Nah, di sini nih contohnya ya. Contoh nih, taqul qama fulanan khatiban faqala kalimatan mu'athiratan. Apa sih artinya? Ay khataba khutbatan tawilatan fa'atharat. Jadi khutbahnya itu adalah panjang. Jadi maknanya itu bukan sekedar satu kata tetapi panjang banyak. Ya, itulah penjelasan dari itu apa. Taib, itu saja terlebih dahulu. Insyaallah kita lanjutkan tentang bagaimana sih cara mengetahui atau karakteristik antara isim, fiil dan huruf, insyaallah pada pertemuan berikutnya. Jikalau ada teman-teman nih yang ingin bertanya ya, silahkan saja kirim pertanyaannya melalui komentar di dalam via e-learning ya. Insyaallah kalaupun saya bisa jawab, insyaallah saya jawab. Kalaupun saya tidak bisa menjawab, saya tetap akan menjawab. Saya tidak bisa menjawab. Taib, jazakumullah khairan atas perhatiannya. Demikian dari saya. Insyaallah kita lanjutkan, masih banyak lagi sebenarnya. Tapi nanti kita lanjutkan pelan-pelan dulu ya. Insyaallah di dalam diskusi itu lebih kena dibandingkan saya ngomong sendiri saja. Taib. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.